Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Roma Alwina Dewi Swardini dalam kuliah metode numerik. Hari ini kita belajar tentang arti metode numerik dan solusi akar persamaan tak linier. Untuk yang pertama, metode numerik itu adalah metode di mana masalah matematika diformulasikan lagi sedemikian hingga dapat diselesaikan dengan operasi aritmatika. Dalam operasi aritmatika pasti menggunakan banyak angka, di mana nanti solusi angka itu merupakan solusi yang mendekati nilai sebenarnya, atau dengan kata lain disebut sebagai aproksimasi dengan tingkat ketelitian yang kita inginkan. Prinsip-prinsip yang dipelajari dalam metode numerik yaitu ada penyajian dalam bentuk algoritma, menggunakan pendekatan analitis matematis dengan tambahan grafik, dan juga menggunakan teknik perhitungan yang mudah, karena nanti Anda menggunakan alat bantu yaitu kalkulator. Kemudian terdapat iterasi dalam algoritma, dan yang terakhir adalah setiap nilai hasil perhitungan pasti akan memiliki nilai error. Kemudian untuk pendekatan dalam metode numerik dan kesalahan, itu dekati karena ada persoalan dalam analisis numerik, yaitu ada eksistensi, keunikan dalam suatu soal, keadaan tidak sehat mungkin dari suatu orang yang menghitung, ketidakstabilan dalam perhitungan, dan juga ada error. Sehingga kalau dalam persoalan-persoalan tersebut pasti ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut biasanya bermacam-macam. Ada kesalahan pemodelan, kesalahan bawaan, ketidaktepatan data, kesalahan pemotongan, ini berlaku untuk yang pada persamaan, dan kesalahan pembulatan itu pada hasil akhir. Sebelum kita masuk ke dalam kesalahan, Anda harus tahu dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan angka signifikan. Karena di situ angka signifikan digunakan untuk perhitungan. Angka signifikan itu adalah banyaknya digit tertentu yang dapat dipakai dan sangat meyakinkan. Kemudian hal yang kedua adalah tentang akurasi dan presisi. Akurasi itu sebenarnya adalah dekatnya angka pendekatan terhadap harga sebenarnya. Sedangkan presisi itu adalah jumlah angka signifikan yang menyatakan suatu besaran. Tergantung dari masalah yang diberikan, apakah nanti Anda harus akurasi, presisi, atau kedua-duanya. Selanjutnya adalah definisi kesalahan itu sendiri. Yaitu kesalahan itu sebenarnya adalah suatu pendekatan yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan harga sebenarnya. Sehingga nanti di situ untuk mencari nilai kesalahan atau error, di sini disebutkan dengan ET, itu adalah harga sebenarnya dikurangi dengan aproksimasi. Untuk mencari kesalahan relatif atau ER, yaitu kesalahan yang tadi diperoleh ET dibagi dengan harga sebenarnya dikalikan dengan 100%. Kalau terdapat iterasi, maka kesalahan relatif persen ini didapatkan dari persentase perbandingan selisih aproksimasi lama dan aproksimasi baru. Selanjutnya untuk kesalahan pembulatan itu berasal dari hasil akhir ya. Sedangkan untuk kesalahan pemotongan itu dari penggunaan aproksimasi pengganti prosedur matematika eksak. Dalam suatu metode numerik biasanya ada suatu deret talar dalam suatu persamaan. Nah, ini deret talar yang sudah pernah Anda pelajari di kalkulus, yaitu didekati dengan nilai sebenarnya, kemudian turunan yang pertama, turunan yang kedua, ketiga, sampai turunan yang ke Rn. Kemudian ditambah dengan kesalahan atau Rn. Sehingga nanti di sini kalau diminta aproksimasi order ke 0, berarti fxi plus 1 itu sama dengan nilai fxi itu sendiri. Sedangkan untuk order yang pertama, berarti nilai fxi ditambahkan dengan turunan yang pertama dikalikan dengan jarak dua bilangan. Selanjutnya untuk solusi persamaan tak linier itu nanti digunakan dua metode, yaitu metode tertutup dan metode bagi dua. Bukan itu, maksud saya adalah metode terbuka. Untuk metode tertutup ada dua macam, yaitu metode biseksi dan regulavasi. Sedangkan untuk metode terbuka yaitu tiga jenis, yaitu Newton-Raphson, secant, dan iterasi satu titik. Dari kelima macam ini, maka nanti Anda harus bisa menyimpulkan solusi persamaan linier dengan dua metode, yaitu tertutup dan terbuka. Untuk metode biseksi dan regulavasi sebenarnya hampir sama, yaitu menggunakan interval bilangan. Perbedaannya hanya kalau di sini untuk biseksi, perhitungan nilai C adalah hasil bagi dari penjumlahan batas atas dan batas bawah interval. Sedangkan untuk regulavasi itu adalah menggunakan rumus ini, B dikurangi FB dikalikan selisih A dan B dibagi dengan FA dikurangi FB. Sedangkan untuk metode terbuka, yang pertama Newton-Raphson itu adalah menggunakan taksiran. Pada Newton-Raphson ini
yang ditaksir hanya satu titik untuk selesainya. Kemudian dimasukkan ke rumus ini, yaitu xi dikurangi fxi dibagi fx f aksen xi, di mana f aksen ini adalah turunan yang pertama dari fungsi fxi. Sedangkan untuk sekan itu taksirannya ada dua. Kalau yang tadi Newton Raphson ada satu saja, sedangkan untuk sekan dua macam, yaitu taksiran 1 dan taksiran 2. Disimbolkan dengan x-1 indeks ya, dan x0. Kemudian baru dimasukkan ke rumus ini. Metode yang satu lagi ini juga berbeda, namun sama-sama di metode terbuka, yaitu iterasi satu titik, di mana di sini adalah suatu fungsi dirubah dengan memindahkan parameter xi ke sisi kiri, sehingga nanti diperoleh persamaan yang baru, yaitu xi sama dengan gxi. Nah, itu adalah metode-metode yang digunakan untuk mencari solusi persamaan tak linear. Untuk selanjutnya, kita ketemu pada pertemuan berikutnya, belajar interpolasi dan integrasi. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan dilayangkan pada grup WhatsApp kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.